Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taufik Hidayat dengan NIM 2024 0111030006. Di sini saya akan menjelaskan peran generasi muda dalam mewujudkan kewarganegaraan aktif di era digital. 1. Bagaimana peran institusi pendidikan dalam membentuk kesadaran kritis generasi muda di ruang digital? Institusi pendidikan berperan sebagai agen utama dalam membentuk kesadaran kritis generasi muda dengan membekali mereka keterampilan berpikir, analitis, etika digital, dan kemampuan menyaring informasi. Melalui kurikulum yang adaptif, pendidikan dapat menanamkan nilai-nilai demokratis, toleransi, dan tanggung jawab sosial di tengah derasnya arus informasi digital. Guru dan dosen menjadi fasilitator yang mendorong peserta didik untuk mempertanyakan, menafsirkan, dan mengevaluasi informasi yang mereka temui di ruang digital, sehingga tidak mudah terprovokasi dalam disinformasi. 2. Apa saja strategi pembelajaran yang diterapkan institusi pendidikan untuk menciptakan literasi digital dan kewargaan negaraan aktif? Nah, adapun beberapa strategi yang diterapkan antara lain yaitu Project Basic Learning atau PJBL yang melibatkan siswa dalam proyek digital seperti pembuatan konten edukatif atau kampanye sosial. Blended Learning yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan daring, memperkuat pemahaman teknologi sekaligus pengembangan sikap kritis. 3. Diskusi daring dan debat digital melatih partisipasi aktif dan kemampuan argumentatif siswa dalam isu-isu sosial. 4. Integrasi kurikulum literasi media dan digital citizenship dalam pembelajaran PPKN TIK atau bahasa. Simulasi partisipasi warga digital seperti AI, petisi, forum daring atau laring terhadap. 3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan institusi pendidikan dalam membentuk kesadaran kritis generasi muda di era digital? Adapun faktor pendukungnya yaitu ketersediaan teknologi dan infrastruktur digital, kompetensi digital guru dan pendidik, dukungan kebijakan pendidikan nasional terkait literasi digital, kemitraan dengan organisasi luar, LSM, media, platform digital yang mendukung program literasi. Adapun faktor penghambatnya adalah ketimpangan akses teknologi antar daerah atau sekolah, kurangnya pelatihan guru dalam pengintegrasian teknologi dan media kritis, kurikulum yang belum sepenuhnya responsif terhadap isu-isu digital kontemporer, budaya konsumtif media tanpa kritisisme di kalangan pelajar. Empat, bagaimana persepsi generasi muda terhadap peran pendidikan dan membekali mereka menghadapi tantangan ruang digital. Persepsi generasi muda terhadap pendidikan dalam konteks ruang digital cukup beragam. Sebagian besar menyadari bahwa pendidikan formal memberi dasar penting dalam memahami isu-isu digital seperti etika berinternet, privasi data, dan melawan hoaks. Namun ada juga merasa institusi pendidikan belum cukup relevan atau dapat beradaptasi di dinamika global yang mereka hadapi setiap hari. Mereka berharap pendekatan pembelajaran lebih interaktif, aktual, dan memberi ruang eksperimen kreatif berorientasi dan dunia pendidikan mereka alami. Adapun kesimpulannya adalah institusi pendidikan memegang peran penting dalam membentuk kesadaran kritis generasi muda di era digital melalui strategi pembelajaran yang inovatif dan partisipasif.
seperti integrasi literasi digital, pendidikan kewarganegaraan digital, serta pemanfaatan teknologi dalam proses belajar. Pendidikan dapat menjadi benteng utama dalam menghadapi arus informasi digital yang kompleks. Namun keberhasilan upaya ini sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti infrastruktur dan kualitas tenaga pendidik, serta hambatan seperti kesenjangan akses dan lemahnya kurikulum digital. Persepsi generasi muda menunjukkan bahwa pendidikan masih memiliki potensi besar, namun dituntut untuk lebih adaptif dan relevan dengan tantangan zaman. Adapun saran satu yaitu penguatan kurikulum. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu merelevasi dan memperkuat kurikulum berbasis literasi digital, kewarganegaraan digital agar lebih aplikasi dan konseptual. Dua, peningkatan kapasitas guru. Perlu dilakukan pelatihan rutin bagi guru agar mereka mampu mengintegrasikan teknologi dan isu digital dalam pembelajaran secara efektif. Tiga, pemerataan teknologi. Pemerintah perlu menjamin ketersediaan infrastruktur yang merata, terutama di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. 4. Kolaborasi dengan komunitas digital. Sekolah dapat bekerja sama dengan lembaga komunitas digital atau platform media, memperluas wawasan siswa secara langsung terhadap dinamika ruang digital. 5. Pendekatan partisipatif. Libatkan siswa sebagai subjek aktif dalam pembelajaran digital melalui proyek, forum, dan media digital yang memberi mereka ruang untuk berekspresi dan berpikir kritis. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.